Nah, ini kan banyak juga mungkin Pak Kades dia banyak lah ya kalau lihat-lihat video yang mengulas kasus Subang di kolom Iya, komentar. Banyak banget netizen iya, yang menanyakan terkait dipulangkannya Ibu Mimin. iya, Kenapa Ibu Mimin serta kedua anaknya tidak ditahan juga? Nah, iya. itu Jadi menurut Bapak begini, gimana, Pak? menurut kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya bisa bertemu lagi dengan Pak Kades. terima kasih. Apa kabar Pak Kades? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah Pak Kades bisa meluangkan waktunya kan hari ini ya. Dan di samping Pak Kades ada Bapak Irwan sebagai pakar hukum senior Praktisi hukum senior Kabupaten Subang. Nah, nanti kita akan bicara dengan beliau-beliau ini, sahabat. Mungkin pertama saya pengen ngobrol sama Pak Kades dulu ya. Boleh, Mbak Boleh? Suci? Boleh ya. Pak Kades nih, sekarang kan kasus Rajapati Subang ya sudah ada terupdate ya Pak. Betul. Saya pengen tahu nih tanggapan Pak Kades seperti apa. Terima kasih Misteri Mbak Suci yang sudah bisa bertemu dengan kami berdua. Dan kebetulan saya juga sengaja mengundang yang mulia Bapak Irwan supaya kita bisa ngobrol lebih dalam lagi tentang hukum ya. Itu aja. Kalau pertanyaan tadi terkait Mbak Suci bertanya misteri pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak sudah terungkap. Kalau boleh saya hari ini berkata, saya bahagia dan juga sekaligus ada rasa kekecewaan. Kekecewaan saya yang begitu mendalam karena selama 2 tahun ini saudara kami menyimpan apa ya, artinya ini susah ini saya berkata-kata, menutupi. Dan saya juga merasa sebenarnya seperti apa di sambar petir di siang hari gitu ya, karena apa, selama ini saya begitu telaten mendampingi Muhammad Ramdan. Karena apa, saya beranggapan beliau ini masih muda dan belum kuat dalam hal menghadapi permasalahan seperti ini. Saya dampingi, kemudian sampai akhirnya Kang Heri bantu untuk mencarikan pengacara. Karena memang posisinya yang perlu diketahui oleh semua, terutama subscriber Misteri Mbak Suci. Kenapa dari awal kami mendampingi Danu begitu telaten? Yaitu karena kami pun ada hubungan saudara dan juga Danu ini dianggap masih muda dan permasalahan ini besar. Nah, ketika itu malah banyak orang yang mengatakan bahwa Kades ini seolah-olah akan menjerumuskan Danu menjadi pelaku. Bukan seperti itu. Ini awal dari cerita Muhammad Ramdanu intensif diperiksa oleh kepolisian. Pertama karena keterangan Ramdhanu itu yang saya tahu dari pihak kepolisian, beliau pernah mengatakan hal yang sama seperti yang sekarang. Kemudian beliau menganulir. Jadi ini udah 2 kali dulu gitu. Waktu di Polres yang saya tahu itu ya.
Kebenarannya seperti apa yang Danu katakan di BAP di Polres, saya tidak tahu yang jelas karena itu kan merupakan rahasia penyidikan. Tapi yang jelas pengakuan ini adalah sudah pernah dikatakan pada waktu di Polres. Nah, karena pengakuan Ramdhanu waktu itu, akhirnya polisi intensif secara intens memeriksa. Jadi bukan polisi mau menjerumuskan saudara Danu untuk menjadi kambing hitam, tidak ada sama sekali. Malah yang terakhir kali ketika berada di kantor desa, ini yang waktu itu gaduh kan. Kenapa Danu bukan diperiksa di Polres, malah di kantor desa? Pada waktu itu ada satu tim sus dari pihak Polda meminta izin kepada saya sebagai pihak keluarga, begitu yang mulia, untuk ngobrol, bukan memeriksa ya, artinya untuk ngobrol dengan saudara Danu malam jam 12. Karena kebetulan itu jam 12 malam, saya khawatir kalau seandainya harus di luar. Setidaknya kan Danu saudara nih. Saya khawatir dan waktu itu belum punya pengacara, akhirnya saya mengajukan, bagaimana Pak kalau seandainya di kantor desa saja, di ruangan saya, silahkan terbuka kantor desa untuk siapapun. Oh Pak Kades nggak akan ngeganggu malam-malam, tidak apa-apa. Demi kelancaran penyidikan, saya persilahkan dan saya akan panggil Danu. Dan orang tua Danu pun akan mengizinkan karena ini dengan mamangnya nih, saya bilang. Akhirnya dipanggil, kita ngobrol-ngobrol sampai jam 5 subuh. Dan pada waktu itu muncul juga keterangan seperti halnya pertama ketika di BAP di Polres. Tapi yang membuat saya kecewa lagi, ketika pernyataan yang sudah direkam oleh anggota dari Polda itu, waktu itu ya, 2 minggu setelah kejadian kalau nggak salah. Ini tahun 2021. Nah, ketika dibawa ke BAP lagi ke pihak penyidik di depan, menganulir kembali dengan alasan pada waktu itu kata takut sama Kades. Saya merasa kecewa, padahal waktu itu saya bukan saya neken, enggak, saya hanya mendampingi beliau, mendampingi Danu karena takut ada apa-apa, kan sudah malam. Dan pertanyaan-pertanyaan itu semuanya dilayangkan oleh pihak penyidik. Jadi bukan saya. Itulah Mbak Suci yang membuat saya ya bahagia itu karena terungkap ya. Selama ini 2 tahun mungkin Danu menyembunyikan. Tapi yang merasa kecewanya kenapa tidak dari dulu? Malah seolah-olah. Jadi sekarang saya juga waktu itu ya, tapi sekarang keluarga sudah baik-baik lagi. Waktu itu kan keluarga juga nyangka saya akan mengkambing hitamkan Danu. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya tidak seperti itu. Yang jelas sekarang pihak polisian alhamdulillah sudah bisa membuka tabir itu saja. Tapi kalau tempoh hari kan kita ada pernah podcast tuh ya, Bapak katanya sampai dikeluarkan dari grup, terus mungkin kondisinya silaturahmi dengan keluarga juga agak sedikit renggang. Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang sudah baik, malah saya mengobrol dengan Wayati lama gitu. Kalau dulu kan dengan Wayati itu hanya say hello, ya, agak jarak gitu agak jauh, walaupun rumah kami berdekatan. Itu yang jelas mungkin pihak keluarga pun akan sadar dengan Danu sekarang berterus terang seperti itu, menyerahkan diri, akan sadar apa yang saya lakukan dulu itu ternyata mungkin benar. Dan sekarang para netizen pun mungkin akan sadar bahwa kenapa polisi secara intensif memeriksa Danu. Jadi jangan sampai ada bahasa bahwa oh polisi ini akan mengkambing hitamkan Danu gitu. Karena Danu ini masih kecil. Tidak. Jadi kalau perlu diketahui sekarang garis bawah aja. Dulu itu karena Ramdhanu pernah berbicara seperti itu. Makanya polisi intens terus menerus gitu. Karena ketika suruh tanda tangan BAP nggak mau. Itu saja awalnya, makanya intens. Bukan sekarang polisi mau mengkambing hitamkan Danu. Nah, sekarang kami baik-baik lagi dan mudah-mudahan dengan kejadian ini
keluarga tahu posisi saya seperti apa. Bukan berarti saya membela Pak Yosep, membela Yuris, ataupun membela Danu. Tapi saya membela dua keluarga besar ini. Saya tidak mau dengan kejadian ini keluarga besar ini menjadi perang gara-gara ini. Karena waktu itu kan masih saling tuding. Yang satu keluarga saya nuduh kepada keluarga Pak Yosep pelaku. Keluarga Pak Yosep pun tidak nerima. Nah inilah Ada pro dan kontra. ada pro dan kontra. Makanya saya duduk di tengah. Iya. Bukan berarti saya mau membela. Tidak ada. Saya duduk di tengah. Kemudian ketika saya bilang, ini Kades nih banyak klarifikasi channel. Bukan itu. Tapi saya hanya ingin meluruskan. Oke lah, sekarang semua orang sudah curiga ke Pak Yosep, atau curiga ke Danu, atau curiga ke Yuris gitu ya. Boleh, itu hak kalau curiga. Tapi kalau sudah tendensius untuk menuduh, saya tidak terima. Tidak terimanya apa? Kalian bukan penyidik, kalian bukan hakim. Nanti yang menentukan salah dan benar itu adalah hakim. Yang menentukan menjadi tersangka itu adalah penyidik. Makanya saya sering menjelaskan apa yang saya tahu fakta di lapangan. Nah, contoh ketika Banpol, saya jelaskan, bukan saya membela polisi, tapi keadaannya memang seperti itu. Contoh juga, ketika kemarin masalah yang ramai itu Yoris, HP yang buka kunci otomatis. Mobil, ya. Saya jelaskan lagi apa yang diomongkan oleh saudara Dedi itu, dia hanya meren itu katanya, atau mungkin karena dia tidak tahu. Makanya saya luruskan lagi, tidak semua mobil. Jadi bukan saya membela Yuris, bukan saya membela Pak Yosep, tidak ada kata itu. Semuanya ingin terungkap. Nah sekarang kan kalau sudah begini, sudah polisi bisa membuktikan semuanya ya, terusan Danu sudah mengaku. Nah sekarang kan sudah terbuka, silakan. Mungkin tinggal nanti dibarengi dengan bukti-bukti lain atau bukti petunjuk gitu ya, yang bukti-bukti lain. Nah itulah Mbak Suci, alhamdulillah saya sudah kemarin ngobrol banyak. Syukur ya. Syukur kemarin udah ngobrol banyak dengan Wayeti dan keluarga pun bahagia dengan ini. Ya mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa merajut kembali persaudaraan kami. Buat silaturahmi lah. Tapi yang jelas keluarga kami dengan keluarga Pak Yosep, dengan hadirnya saya di tengah waktu itu, alhamdulillah tidak terlalu santer dan berburuk sangka kepada keluarga kami. Itu saja. Itu yang perlu diketahui oleh pihak keluarga. Saya lebih baik mengorbankan mengorbankan umpamanya yang saya korbankan itu adalah harga diri saya, citra saya, sampai saya dihujat gitu ya, tidak apa-apa. Yang jelas apa ada di dalam hati saya itu adalah bergerak untuk keluarga. Konsekuensi sebagai kades. Sebagai kades juga. Dan keluarga ya. Iya, dan keluarga. Itu aja. Iya. Padahal waktu di podcast kita harapan Pak Kades itu keluarga ini kan pengen bersatu ya. Kemarin terakhir kan saya minta supaya bersatu. Oke, baik. Berarti sekarang, nah itu ya sahabat, tanggapan dari Pak Kades terkait kasus ini yang terupdate ya Pak ya. Nah sekarang kita coba tanya sama Bapak Irwan. Saya ini sekalian saya belajar gitu lah ya. Boleh. Gimana? Boleh kita kenalan dulu ya Pak. Kalau kantor Bapak ada kantor? Iya ada. Di mana Pak? Kantor Kum M Irwan Nistiarta dan rekan. Alamatnya di mana? Di Pasar Baru. Pasar Baru, Subang. Iya. Oh iya. Nah sahabat, kalau misalkan sahabat Misteri Mbak Suci, Pak Irwan, kalau misalkan ada yang mau konsultasi kayak gitu, bisa? Boleh? Terbuka aja lewat WA aja, kan sekarang medsos kan. Iya. Jadi lebih ke apa ini Pak, spesialisnya kalau Bapak? Kalau saya sebenarnya spesialisasinya kepada penggiat anti korupsi, pemerhati hukum di Kabupaten Subang, tentunya advokasi masyarakat. Kemudian saya sebagai penggiat peran serta masyarakat, penggiat keterbukaan informasi publik. Jadi kita jadikan hukum sebagai
wadah untuk mengedukasi masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu. Nah, mungkin dari Pak Irwan sendiri kan juga sebagai masyarakat Subang, saya Subang, masyarakat Subang. ya asli Iya, pribumi Iya, sini ya Pak. Iya, iya. Pasti sudah Iya. tahu ya Pak ya kasus yang di Jalan Cagak di Iya, Kampung betul. Ciseti Iya, yang iya, santer iya. banget sampai Iya. ke luar Iya. negeri sahabat ya Atensi beritanya. publik lah. Betul. Iya. Nah, ini saya pengen tahu nih tanggapan Bapak sebagai pakar hukum Pak. Iya. Praktisi hukum. Praktisi Iya. hukum ya. Kalau dari kami pribadi, juga sebagai masyarakat Subang, terus terang, hal yang paling prinsip, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Mabes Polri, kemudian Polda Jabar, dan tentunya Polres Subang, di mana kasus yang menjadi atensi publik mengenai pembunuhan di Jalan Cagak yang dikenal dengan kasus Subang itu bisa terungkap saat ini, sehingga tidak menjadi satu pergunjingan publik, tanda kutip seakan-akan Polri tidak bisa bekerja, padahal kan tidak seperti itu. Prinsipnya kita di zaman yang modern seperti ini, polisi bukan sebagai polisi yang zaman dulu, polisi yang betul-betul harus menghormati hak asasi manusia, hak-hak pribadi masyarakat, dan hak-hak yang lainnya yang jangan sampai berbenturan. Sehingga dengan adanya berita bahwasanya sudah ditetapkannya 5 tersangka, press rilis di berbagai media beberapa waktu yang lalu, di mana tersangka yang saat ini ditahan adalah Pak Danu dan Pak Yosep, tetap kita wajib taat, tunduk, dan patuh kepada hukum. Artinya kita percaya asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence itu melekat kepada Pak Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, dan kedua putranya. Ini tidak bersifat mengadili, karena tetap kepada koridor hukum. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh tadi Pak Kades itu juga keluh kesahnya seakan-akan beliau sebagai posisi yang terpojokan. Mulai ditetapkannya tersangka ini kan sudah terang benderang, apa yang menjadi beban dari Pak Kades itu bisa terjawab semuanya. Untuk saya pribadi dan sebagai warga Subang, di mana saya berprofesi sebagai praktisi hukum, advokat, sebaiknya kita memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh Polda Jabar. Kita tidak perlu melakukan asumsi opini publik yang liar. Coba sekarang kita pahami konstruksi hukum yang dibangun oleh Polda Jabar, sehingga kita ikuti dengan seksama. Kita yakin Polda Jabar akan bekerja secara berintegritas dan profesional. Sebagai contoh, kenapa Pak Danu dan Pak Yosep yang ditahan, kemudian Ibu Mimin dan kedua putranya dipulangkan. Itu hak prerogatif dari penyidik di Polda Jabar, walaupun saat ini sudah dalam posisi pro justisia di tingkat penyidikan. Yang diharapkan saat ini konsentrasi kepada Pak Danu dan Pak Yosep berdasarkan pengakuan dari Pak Danu. Yang dulu pengakuan itu ada, tapi itu ternyata dicabut lagi, kan pihak Polres Subang, Polda Jabar kan tidak menekan. Mau kamu dulu mengakui itu, besoknya kamu rubah, ya terserah kamu. Itu kan hak warga negara.
semua mempunyai kesamaan di mata hukum. Nah sekarang ternyata 2 tahun setelah ini dia baru mengaku lagi yang lebih terbuka dan siap mempertanggungjawabkan lahir dan batin apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Yaitu tinggal kita hormati saja. Pak Danu tentunya sudah mempunyai perhitungan yang matang, apalagi didampingi oleh lawyernya. Tentu dia juga sudah berkonsultasi. Mungkin bagi Pak Danu dan lawyernya ini adalah upaya terbaik. Dia menyerahkan diri dengan mengatakan apa adanya versi Pak Danu. Adapun versi dari pihak Pak Yosep dan keluarganya tidak menerima, itu persoalan yang lain. Konteksnya yang lain. Kenapa? Kita di sini sudah tidak beradu asumsi, adu opini di masyarakat. Apabila kita menerima tidak menerima, ada ruangnya, yaitu nanti di persidangan. Kita buktikan kalau seandainya pihak Pak Yosep dan keluarganya merasa Pak Yosep dan keluarganya tidak bersalah, ya buktikan nanti di persidangan. Hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap inkrah. Sehingga kasus ini close, case close. Tidak menggantung selama ini seperti yang ada. Sudah berjalan 2 tahun, masyarakat juga kebingungan. Ini kasus Subang gimana sih? Pihak Polri bisa bekerja enggak? Masa kasus yang seperti ini kok enggak bisa terselesaikan? Kan jelek juga nama Polri kan? Nah, dengan adanya hal seperti ini yang melangkah kepada pro justisia penyidikan di mana langsung dilakukan perintah penahanan, penetapan tersangka, itu bagus. Semua mempunyai hak untuk membela diri karena semua mempunyai kesamaan di muka hukum. Tapi membela diri dan kesamaan di muka hukum itu buktikan di pengadilan nantinya. Itu mungkin pendapat saya seperti apa yang saya utarakan tadi. Tapi kalau seandainya yang mulia serumpama itu, Iya. keluarga Pak Yosep meminta bantuan untuk masuk ke timnya Pak Rohman, bersedia atau tidak itu yang mulia? Begini, kita ini pengacara, sebagai pengacara yang sudah lama, senior, ada etika profesi, ada tanggung jawab moral, di mana kita tidak bisa menolak apabila ada masyarakat yang meminta bantuan. Artinya kalau memang betul-betul kami diminta secara baik-baik, ya saya akan masuk membantu dengan kemampuan saya untuk melihat kasus ini murni sebagai kasus hukum. Jadi seperti itu Pak Kades. Jadi intinya seandainya pihak keluarga meminta bergabung, ya Pak Yosep ya, Iya. ini yang mulia siap bersedia gitu. Hal itu kalau memang betul, memang dibutuhkan, kita tetap harus membantu. Tapi saya tetap melihat kepada konstruksi hukum ini sehingga tidak ada penyesatan informasi. Hari ini lebih baik kita fokus berpikir bagaimana Mabes Polri melalui Polda Jabar bisa menuntaskan masalah ini, masalah kasus Subang. Ayo kita ikuti dengan seksama melalui pemikiran-pemikiran hukum, bukan pemikiran-pemikiran asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan landasan hukum. Seperti itu. Nah, ini kan banyak juga mungkin Pak Kades dia banyak lah ya kalau lihat-lihat video yang mengulas kasus Subang di kolom komentar. Banyak banget netizen yang menanyakan terkait dipulangkannya Ibu Mimin. Kenapa Ibu Mimin serta kedua anaknya tidak ditahan juga? Nah, itu Jadi begini, menurut kami
itu adalah hal yang wajar, hal yang sangat-sangat normatif. Bukan adanya diskriminasi dari pihak Polda. Namun dalam hal ini penyidik Reskrimun Polda Jabar melihat di 20 hari ini mereka fokus dulu kepada Danu dan Pak Yosep. Nanti setelah Danu dan Pak Yosep ini selesai, baru ke Ibu Mimin dan kepada kedua anaknya. Perlu diketahui secara yuridis, pendapat saya ini ya, posisi Danu saat ini adalah saksi mahkota. Iya, dia saksi mahkota. Adapun dari pihak keluarga Pak Yosep, Ibu Mimin, dan kedua anaknya mengatakan tidak ada saksi, tidak ada bukti, itu kita hormati. Namun dengan adanya Danu ini, tentunya polisi melihat sebagai satu bukti petunjuk yang sangat kuat, yaitu adanya saksi mahkota ini. Artinya apabila ditetapkan dalam penyidikan sebagai tersangka, berarti ada kecukupan minimal 2 alat bukti. Itu baik alat bukti yang tertulis maupun alat bukti yang lainnya, kemudian petunjuk nantinya. Nah, pengakuan dari Danu ini kan sudah satu alat bukti. Jadi jangan dianggap ini satu saksi bukanlah saksi, unus testis bukan seperti itu. Danu ini kapasitasnya adalah saksi mahkota, artinya dia pelaku. Gitu loh. Dia bukan orang luar yang hanya mendengar. Dia hanya melihat sepintas, tapi di mata hukum, konstruksi hukum 338 KUHP Junto 340, Danu ini adalah sebagai salah satu pelaku. Makanya melekat dia pada saksi mahkota. Seperti itu. Nah, ini Ya. kira-kira saksi mahkota yang disandang oleh Danu nih. Ya. Sekarang saksi mahkota. Pendapat saya loh ini ya. Ya, karena kan posisinya juga begini. Nah, yang mulia, kenapa yang mulia bisa mengatakan Danu itu adalah saksi mahkota? Karena syarat untuk menjadi saksi mahkota itu adalah yaitu saksi ini ikut serta dalam melakukan satu kejahatan. Iya, gitu ya. satu dugaan tindak pidana. Nah, kedudukannya sama nggak dengan kasus Sambo, Barada Eliezer? Iya, betul. Kira-kira Kedudukannya sama. Danu dan Barada Eliezer ini kedudukannya sama. Dia adalah pelaku sekaligus saksi kunci. Karena ini kan dugaannya adalah pembunuhan berencana. Kedudukannya sama. Cuma kalau Baradae pada saat itu langsung beberapa hari kemudian dia mengaku secara terbuka, di mata hukum Danu ini mengakunya setelah 2 tahun berlalu. Ini dugaan ya. Jadi yang membedakan Baradae dengan Danu itu seperti itu. Kalau kalau Baradae dari awal kooperatif. Terlepas ada tekanan publik, netizen, itu hal yang lain. Tapi dia mempunyai kesadaran hukum, oh iya, kalau saya tutupin juga akan menjerat kepada diri saya sendiri. Ya, Danu, kalau pada saat itu dia punya kesadaran seperti itu, ya mungkin JC-nya Baradae bisa juga didapatkan oleh Danu. Kalau menurut perspektif saya ya. Atau mungkin dengan kata lain, pengajuan JC ini Danu dianggap terlambat? Ya, kalau hak wajib digunakan.
setiap warga negara yang diduga tersangkut masalah tindak pidana, yang dimana dia merasa ada terancam jiwanya, kemudian dimana dia merasa dia yang membuka tabir daripada dugaan tindak pidana ini, ya dia berhak mengajukan JC dan LPSK, perlindungan saksi dan korban. Apakah dikabulkan atau tidak, itu kan tergantung kembali kewenangan Polri melalui Polda Jabar atau kepada LPSK kalau dia memohon JC-nya seperti itu. Hak itu mereka wajib digunakan. Dikabulkan atau tidak itu persoalan lain. Gitulah. Terus lagi mungkin tambahan Pak Indra, maaf izin. Irwan. Pak Irwan, maaf. Jadi terkait dengan sudah penetapan 5 tersangka, sudah ada penahanan 2 tersangka, apakah memungkinkan atau tidak ke depannya itu ada karambol impact? Satu, yang kedua akan muncul obstruction of justice. Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Semua itu kemungkinan itu sangat, karena hukum itu kita kan asas praduga tidak bersalah. Ini kembali kita harus melihat konteksnya kepada konstruksi hukum yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Jabar. Obstruction of justice itu bisa. Nanti apakah ini berlarut-larut yang harusnya di awal sudah terbuka karena ini hanya internal di keluarga, ternyata kok baru 2 tahun kebuka, mungkin dianggap ada mastermind-nya kan? Yang berusaha menghalang-halangi itu mungkin saja. Kita tidak bisa mengatakan tidak bisa, itu bukan kewenangan kita. Kita harus melihat secara komprehensif. Apakah nanti pihak Polri melalui Polda Jabar, Mabes Polri melalui Polda Jabar melihat, oh ternyata baru keungkap sekarang karena ada mastermind yang mengatur semua ini, yang berusaha mempengaruhi mereka, menghalang-halangi penyidikan, apalagi dari awal penyelidikan ke penyidikan, menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya, atau diduga menghilangkan barang bukti. Terbuka sekali karena rentang waktunya terlalu lama ini, 2 tahun, di mana kasusnya terjadi di rumah sendiri. Motifnya jelas. Di luar mastermind pun juga memungkinkan ada itu. Oh iya. Ada ya. Kalau seandainya gini, obstruction of justice ini adalah kan ketika seseorang Dianggap menghalang-halangi. menghalangi dan mengancam juga bisa. Nah, ketika yang mengancam Danu seandainya ya, Iya. kan 2 tahun nih, Ya. 2 tahun berlalu, baru sekarang Muhammad Ramdhanu baru mau mengakui. Iya. Nah, ketika ada yang mengancam Danu untuk tidak berterus terang itu bisa sebagai mastermind-nya atau? Ya itulah di situ siapa yang diduga melakukan obstruction of justice itu kan nanti setelah pemeriksaan para tersangka ini semuanya, terutama dari Pak Danu dan Pak Yosef, karena kan mereka akan dilihat tingkat pemahaman hukumnya seperti apa, tingkat ketakutannya seperti apa, tingkat ketaatannya seperti apa. Itulah. Itu kan nanti menjadi kajian dan analisis serius dari pihak Reskrimun Polda Jabar. Oh, ternyata ada orang yang berusaha menghalang-halangi, ada orang yang berusaha menghilangkan alat bukti, atau ada orang yang mendesain cara berpikirnya Pak Danu, Pak Yosef, Ibu Mimin dan kedua anaknya. Itu kan tidak bisa langsung spontan diungkapkan oleh Pak Danu, saya dipengaruhi oleh si A, langsung pihak penyidik Polda Jabar percaya. Enggak. Ada proses yang harus dilalui sehingga apakah memang benar apa yang dia nyatakan seperti itu.
ada yang berusaha mengarahkan dia untuk jangan ngaku, atau untuk itu barang bukti yang ini hilangin. Itu kan tidak bisa dia ngomong ada yang mengarahkan saya langsung pada saat itu pihak penyidik dari Reskrimum Polda Jabar langsung percaya. Tidak seperti itu. Ya. Nanti proses yang akan bicara ke sana. Tapi minimal di luar mastermind itu mesti akan bermunculan beberapa oknum atau personel ya yang bisa nyatakan. Prinsipnya begini. Ini 338 KUHP, junto 340 KUHP adanya pembunuhan. Terutama kepada 340 yang paling bahaya ini pembunuhan berencana. Dengan ini terjadi di keluarga, tetap ada aktor intelektual, ada aktor intelektual merangkap pelaku utama, kemudian ada pelaku utama lainnya, kemudian ada yang membantu melakukan dugaan tindak pidana tersebut, dan ada yang turut serta membantu melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dimaksud. Itu kita tetap melihatnya standarisasi hukumnya ke sana. Pasti ada aktor intelektual, ada aktor intelektual merangkap sebagai pelaku utama, ada pelaku utama lainnya, dan ada yang membantu melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut, dan ada juga pihak yang turut serta membantu melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dimaksud. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Iya, banyak sekali nih, Iya. Bang. Luar biasa. Iya. Kayak nanti saya mau belajar lagi deh. Ya, Pak terima Irwan. kasih bisa Bisa kita. ya. Nggak pelit kalau Siap, nanti main. yang pelit orangnya nggak pelit. Izin nanti kalau seandainya alamat kantor sama nomor telepon. Iya, iya, Saya iya, iya, masukkan. iya, iya, siap, siap. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Irwan. Ibu. Pak Kades juga terima Iya, kasih. iya, sama Mbak Suci. Mbak Suci. Makasih Mbak Suci, Bapak makasih ya. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah kita bersilaturahmi Sama, dan iya. mendapat saudara baru ya. Iya. Ya, betul. Oke. Sahabat, ini dikarenakan juga udah mau tutup ya tempatnya. Jadi kita stop dulu. Nanti kita kalau misalkan mau ngobrol, Iya. nanti di Iya. lain waktu ya Pak ya. Titip saya taat tunduk patuh kepada hukum yang berlaku. Itu saja kita. Mari kita berpikir positif dan bersyukur kasus ini terungkap. Nah itu sahabat Misteri Mbak Suci. Terima kasih banyak buat sahabat Misteri Mbak Suci yang sudah ikutin channel Misteri Mbak Suci. Dan channel Pak Kades masih ngonten nggak? Masih. Oh masih, apa channelnya apa? Ya, Indra Zainal Channel. Oh, masih? Iya, tapi Ini yang terlalu masih sedikit trauma. Oh gitu. ada kemungkinan mau diganti nggak nama channelnya? Nggak. nanti aja digantinya. Ada aja. Betul. Itu ya sahabat Misteri Mbak Iya. Suci. Terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.